Pemirsa, salah satu permasalahan yang paling kronis dihadapi oleh Jakarta adalah banjir. Kita tidak akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, namun kita akan berbincang dengan Wakil Gubernurnya, yakni Basuki Cahayapurnama. Dan ngomong-ngomong, ini sudah 100 hari kepemimpinan Jokowi Ahok. Apa yang sudah dan akan mereka lakukan di 5 tahun masa kerja mereka? Saya akan berbincang dengan Basuki Cahayapurnama. Apa kabar, Pak Ahok? Saya panggilnya Pak Ahok aja ya. Saat ini kita menghadapi musim hujan yang cukup ekstrim. 5 tahunan di Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah kondisi saat ini di Pluit, Pak. Masih ada genangan air. Bahkan sudah dipompa dengan pompa dari Dinas PU dan juga Kementerian PU. Kenapa sulit sekali air untuk di sana dikeringkan? Ya karena kapasitas yang kita pasang sekarang itu tidak lebih dari 20 kubik per detik. Sedangkan kapasitas Pluit itu kan sampai di pompa aslinya kan tidak hidup sekarang. Karena listriknya, gardunya masih terendam air. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Waduk Pluit yang sudah dirancang sedemikian rupa dari zaman Belanda, ini sebetulnya untuk menampung air pembuangan sampai ke istana. Ada pintunya. Dari Cideng sudah bantu dipompa ke Banjarnegara Barat. Supaya beban Pluit ini dikurangin, Waduk Pluit ini. Waduk Pluit yang tadinya 80 hektar, lalu dirambah oleh perumahan-perumahan liar sampai 20 hektar lebih, sampai 30 hektar. Itu udah kurang berapa. Terus Jakarta selama 5 tahun tidak pernah melakukan pengerukan atas waduk-waduk Pluit itu. Selama 5 tahun tidak disentuh? Kalau Pluit lebih lagi. Maksudnya 5 tahun terakhir itu tidak pernah. Waduk Pluit 10 tahun pun tidak pernah disentuh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kemarin juga ada informasi bahwa pompa-pompa di sana selama ini ternyata tidak berfungsi. Apakah memang pompa itu tidak pernah digunakan, tidak pernah dirawat, atau seperti apa? Pompa tengah sudah sejak tahun berapa? Tahun 60-an atau berapa belum pernah diganti. Tapi masih bisa jalan. Masalahnya pompa itu gardu listriknya terendam air. Jadi nggak bisa jalan listriknya? Nah, yang bisa jalan hanya yang genset. Waktu Ratu Harahari jebol, Banjarnegara Barat, itu mengirimkan air 35 kubik per detik. Sehingga kapasitas Pluit ini gagal. Dan saringan di depan yang ada showroom Mazda itu saya ada saringan, tapi itu juga buntu, nggak pernah diperbaiki. Jadi terus begitu naik, terendam. Nah, masalah rumah-rumahnya, kalau kita mau gali lebih dalam, kalau tidak ada seat pile, pasti rumah-rumah gubuk itu akan roboh. Kita juga tidak ingin terjadi kematian warga. Walaupun dia bilang di rumah yang di atas tanah yang terlarang, tapi kan juga manusia. Apalagi dia juga warga DKI. Ngomong-ngomong soal Waduk Pluit, Pak Nama mengatakan tadi tidak dikeruk lebih dari 5 tahun. Dan sekarang juga sudah banyak masyarakat yang tinggal di sana, baik secara ilegal maupun ya bisa kita katakan mungkin mereka mengklaim legal karena mereka juga membelikan. Lantas bagaimana nanti ke depannya Waduk Pluit ini akan difungsikan dan juga diatur? Kabarnya kemarin banyak warga yang tidak mau dipindahkan begitu loh dari Waduk Pluit. Jadi justru kita rapat dengan dari pemerintah pusat, instruksi Presiden kepada Pak Gubernur, bahwa semua waduk harus kita dalamin. Semua waduk harus kita kembalikan fungsinya, sungai-sungai harus kembalikan. Makanya Pak Gubernur bilang, semua orang yang tinggal di bantaran sungai maupun di waduk harus dipindahkan. Tentu kami harus menyediakan rumah untuk mereka. Nah, kita sadar, kita siapkan yang lengkap. Tapi yang terjadi di lapangan selalu pemilik yang punya tanah, bukan tanah dia juga sebetulnya, pemilik itu paling 25%. 75% adalah penyewa. Makanya kemarin yang terjadi, penyewanya mau. Tapi ada oknum pemilik mengancam si penyewa supaya tidak boleh ambil. Oh gitu. Begitu mendaftar sampai nomor 7 sudah ribut. Bagi ancamannya yang Bapak dengar memang sampai seperti langsung apa? sampai ribut. Udah ribut, udah macam-macam udah. Jadi bagi saya dengan Pak Gubernur, kita seperti orang tua, kita lihat ada banyak ancaman, apalagi tanggal 27 ini sampai 30 katakan rob akan tinggi. Lalu Januari akan puncaknya hujan dan laut juga pasang. Kalau sampai dam Pluit jebol atau melintasi lagi, bisa mati nih semua yang tinggal di situ. Kayak Situ Gintung zaman dulu ya, bisa Pak? mati kan. Kalau sampai ada bobol saja, kalau sampai laut lebih rendah, semua air kesedot ke laut sekalipun, itu pun semua rumah-rumah yang pinggiran akan ketarik kan otomatis. Ikut tenggelam.
Namanya kita tawarkan. Tapi kalau mereka tidak mau, minimal bagi kami kita sudah kasih peringatan. Ada berapa orang di sana, Pak? 15.000. Sampai sekarang mereka tidak mau untuk pindah? Tidak semua tidak mau. Kami kan belum siap juga rumah susunnya untuk diisi. Kalau udah siap, beberapa dari mereka kan langsung kita bawa ke sana. Karena mereka kembali ke rumah juga nggak punya apa-apa lagi kan. Kapan itu rumah susun akan siap? Kita lagi kejar. Harusnya minggu depan bisa siap. 20 unit, terus bisa 2 unit. Kita tawarkan siapa yang mau dulu. Jadi kita maunya Pak Gubernur, seluruh rumah susun akan kita isi, semampu kita isi. Isi dalamnya. Nanti yang tinggal di waduk di pinggiran sungai yang terancam banjir, silakan pindah. Tapi dia tidak bisa jual. Kalau dia jual, nanti satu lantai kita usir. Kalau dia jual lagi, sama lagi tidak punya rumah. Nah itu yang akan kami lakukan. Tapi itu nanti akan diberikan? Ya, hak milik? Hak sewa. Oh, hak sewa? Kalau hak milik dia jual. Oh, hak sewa ya? Ya. Yang sekarang bayangkan ya, 300.000. mereka sewa rumah petak, ukuran 15 meter persegi. Bayarnya 250.000 paling murah. Tempat lebih baik 350.000. Sewa punyanya DKI 150.000. Kalau mau di atas sampai 400.000 lah range-nya. Harusnya mampu kan? Ini ukurannya 30, ada 2 kamar, kamar mandi, dapur, tempat jemur. Kita full furnish lagi. Nah, terus air, katanya air bayar. Listrik bayar, listrik paling berapa? Pernah bayar 150.000. Sekarang listrik juga dia kan nyolong-nyolong bisa konslet baru bisa kebakaran kan. Jadi orang tuan tanah sewakan kos pakai listrik. Lalu air berapa? Di rumah susun 1 kubik 1.000. Dia beli air 1 kaleng saja 2.000. Berarti 20.000 per kubik dia beli air. 1 bulan ngabisin minimal 200.000 untuk air. Di rumah susun kalau dia hemat 10.000 saja. 10.000, oke. Berarti intinya kalau misalnya para penghuni di waduk Pluit itu mau pindah, justru malah keuntungannya lebih banyak ya Pak ya? Ya. Oke.